Podcast ini bisa disimak di kbrprime.id dan platform podcast lainnya. Bali dibilangnya sebagai salah satu tempat di Indonesia yang ramah terhadap LGBTIQ+. Seenggaknya itu sih yang sempat dibilang seorang influencer dari Amerika Serikat yang viral beberapa waktu lalu. Sebagai warga negara asing, dia pastinya punya privilege. Tapi beneran, Bali itu ramah terhadap teman-teman LGBTIQ+, atau enggak sih? Nah, ini kali saya bakal ngobrol bareng Hexa dan Alena, Mr. dan Miss Gaya Dewata 2018. Dua pemenang kontes yang diadakan Yayasan Gaya Dewata atau YGD. Selain menjawab pertanyaan saya di awal tadi, apakah Bali itu lebih ramah terhadap LGBTIQ+, bareng mereka berdua, Hexa dan Alena, saya ngobrol perkara tugas-tugas mereka sebagai Mr. dan Miss Gaya Dewata, aktivitas selama pandemi, memilih Bali jadi tempat tinggal, dan cinta tentunya. Anda mendengarkan Love Buzz bersama saya, Asrul Dwi. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kalian berdua kan di Bali, sekarang base-nya. Aktivitas yang kalian lakukan selama pandemi ini apa? Kira-kira ada perubahan nggak sih? Perubahannya sih ya bener-bener signifikan sih. Yang biasanya kerja hampir seminggu 5 kali, sekarang udah 0, cuman diem aja di kos. Biasanya kerjanya apaan? Kerja di dunia malam sih, di bar, di klub, entertain soalnya. Berarti di sana bar semua pada tutup ya, atau klub gitu-gitu ya? Klub untuk gay clubnya itu tutup sih saat ini. Ada beberapa bar juga yang bukan bar sih, beach club itu ada yang buka cuman sampai jam 9 gitu. Berarti aktivitas lo kan jadi terbatas banget gitu ya, atau sama sekali nggak ada jadinya? Sama sekali nggak ada, cuman diem aja. Kalau lo, Sa, gimana? Dari awal pandemi sampai sekarang? Kegiatan sehari-harinya kan biasanya emang kerja. Itu memang imbasnya kena ke semua, termasuk gue kena. Nah, waktu awal pandemi itu kita sempat dirumahkan, termasuk gue dirumahkan, sempat nggak kerja selama 6 bulan. Nah, selama 6 bulan itu benar-benar diam di rumah. Terus mau nyari kerjaan juga nggak bisa, karena nggak tahu nyari kerjaan kemana, semua tutup, semua kena imbasnya. Paling gue kemarin itu ini dari sosial media, cari duit dari sosial media. Tapi selama 4 bulan terakhir ini udah balik lagi kerja, karena kan gue kerja di salah satu hotel di Bali. Si hotel ini beroperasi lagi, terus gue masuk lagi, sampai sekarang sih masih bekerja, walaupun kerjanya cuma 15 hari gitu, setengah bulan gitu. Tapi kalian coping sama pandemi ini, segala aktivitas kan terbatasi gitu ya. Diam di rumah juga atau di tempat tinggal, di kamar gitu, kan sebenarnya nggak sehat juga ya bagi kesehatan jiwa atau kesehatan mental kita gitu. Kalau kalian cara ngatasinya gimana? Kalau waktu awal-awal tuh bener-bener kayak orang parno ya, nggak mau keluar atau ketemu orang, bahkan ketemu temen waktu awal-awal. Tapi dengan berjalannya waktu, kita juga bosen, ya kita keluar aja. Cuman bener-bener dari dalam diri kita supaya mawas dirilah untuk protokol kesehatan, pakai masker, hand sanitizer, tetap datang ke pantai, pergi ke pantai, akhirnya ketemu temen juga, hangout juga pada akhirnya untuk mengusir kebosanan. Social distancing hangout gitu ya? Tetap, ya itu. Yakin? Enggak juga sih. Kalau Lena gimana, Lena? Kalau aku sih notabene emang nggak suka jalan-jalan ya, nggak suka nongkrong juga. Jadi ya bosan sih. Soalnya keseharianku dulu itu emang cuman kerja, biasanya ketemu teman tuh di tempat kerja aja. Selebihnya sih cuman diam di kos. Jadi, ya biasa udah kalau misalkan 1 tahun ini nggak kerja, cuman diam di kos tuh, saya cuman ya bosan, boring aja. Paling apa ya, main handphone, nonton TV, Nyuci, keluar, ya. bersih-bersih, jadi pembantu di kamar. Kalau kegiatan ini kan kalian Miss and Mr. Gaya Dewata gitu ya. Udah 2 tahun kan ya, berarti 2018 ya. Yang paling lama gitu kan menjabat sebagai Miss and Mr. Gaya Dewata. Sama sekali juga nggak ada kegiatan atau gimana?
Kalau awal-awal kita ada kegiatan waktu awal terpilih ya. Kita ada kegiatan sumbangan seperti itu atau ke penyuluhan AIDS, HIV seperti itu ada. Cuma kesininya nggak ada sama sekali. Kalau bukan dari kitanya yang pemenangnya atau bahkan finalisnya yang ayo kumpul yuk kita ngelakuin kegiatan apa yuk yang bermanfaat, ayo kumpul. Itu sih ada. Cuman kalau dari yayasannya kita sih awal-awalnya aja ya. Ya nggak sih, Alena? Satu tahun awal itu aja sih kita Awal, banyak banget. memang mungkin udah habis masa jabatan, jadi nggak ada lagi. Tapi memang biasanya cuma 1 tahun gitu ya, karena ini situasi yang spesial aja gitu ya, apa situasi yang agak berbeda dengan sebelumnya gitu, makanya diperpanjang sampai 2 tahun ini belum ada event yang baru atau memang nggak ada karena kemarin sempat ada rame-rame itu. Kalau yang aku tahu sih karena pandemi. Satu karena pandemi dan karena lagi ada masalah intern dari yayasan aja yang pergantian manajemen jadinya lagi di stop dulu. Mau diganti nama. Yang aku dengar sih gitu. Tapi kalau dari kalian sendiri awalnya dulu kenapa sih tertarik untuk ikutan ajang ini gitu dari Lena? Kalau aku sih iseng aja ya, iseng. Pengen tahu aja gimana sih ikut kompetisi gitu sebenarnya. Dan mengasah ilmuku yang aku punya tentang HIV dan LGBT gitu. Gak ada niat untuk jadi pemenang, gak ada. Kalau Hexa gimana, Sa? Kalau gue tuh dari tahun sebelumnya itu kan 2017 itu kebetulan yang menang tuh temen gue gitu. Dan 2016 juga yang kebetulan yang menang temen gue. Terus gue harus ikutan nih. Asalnya tahun 2017 mau ikutan. Cuman ada kemarin itu kerjaan atau apa gitu. Akhirnya nggak bisa join. Terus 2018 oke, gue join. Karena teman-teman gue nih udah bisa menang juara 1. 2017 temen gue ikut menang lagi juara 1. Oke, 2018 giliran gue. Ternyata gue menang juga. Dan hadiahnya pun menarik. Lomba ini yang hadiahnya itu yang memang menarik dan lumayan. Tapi kalau tugas-tugas ada misi-misi khusus gitu nggak sih yang dibebankan ke kalian gitu? Misinya. Kalau misinya dulu dari yayasan sih ada seperti biasa kita harus bisa menyampaikan atau seperti memberikan penyuluhan kepada masyarakat, terutama masyarakat sekitar kita tentang HIV dan AIDS yang utamanya gitu kan. Bagaimana cara baik dan benarnya gitulah seperti itu yang do dan yang don't gitu, yang sebisa mungkin kita bisa upayakan ke yang sekitar kita dulu deh seperti itu contohnya. Istilahnya kita kayak brand ambasadornya yayasan aja untuk penyuluhan HIV/AIDS-nya. Fokusnya berarti ke penyuluhan atau edukasi soal HIV/AIDS di sana gitu ya. Dan ini kan tentang LGBTQ ya. Kadang walaupun di Bali kata masyarakat, oh di Bali itu bebas, sama waria bebas atau gimana. Ternyata di kehidupan sebenarnya itu waria segala macam itu masih banyak diskriminasi ya kan Alena kan? Ada sih diskriminasi, cuman nggak begitu mencolok sekali ya. Masih ada gitulah mungkin. Masih ada. Pikiran orang luar di sana kan, di Bali mah enggak, bebas kok, bisa aja gini gitu. Enggak lah, kita juga di Bali ini harus tetap kan memegang adat istiadat, peraturannya segala macam. Nah, kita pun di sini kayak kemarin kan waktu kita awal-awal terpilih seperti ada media dari luar pengen wawancara kita, terus gimana sih kita kerjanya di sini apa segala macamnya, itulah kayak edukasi lah gitulah ya, kurang lebih ya secara kasarnya kayak gitu. Berarti kan kalian nggak cuman mengedukasi teman-teman di komunitas LGBT IQ+ gitu katakanlah ya, tapi juga generally masyarakat Bali pada umumnya gitu ya. Tapi kalau ngomongin penerimaan gitu, kalau tadi Hexa bilang kan memang kalau orang luar Bali kelihatan jauh lebih bisa menerima gitu kan teman-teman LGBT. Tadi Lena bilang kerja di gay bar di sana kan ada gitu. Penerimaan yang mungkin kita orang luar Bali nggak lihat itu kayak gimana sih sebenarnya? Sebenarnya sih kalau misalkan kayak ke gender yang kelihatan seperti normal sih kayaknya sepertinya jarang. Cuma di sini itu seperti ke gender yang tadi yang saya bilang transgender atau misalkan yang drag queen yang seperti itu yang mungkin sering terjadi kejadian di sini. Ya nggak sih, ada beberapa kasus kan pokoknya dibakar atau di apa sih yang dulu? Ada temanku yang pernah dibotakin atau mungkin di olok-olok kayak gitulah ya. Kalau dibotakin itu kan dari istilahnya kalau di Bali itu namanya pecalang, itu kayak polisi adatnya lah. Itu nggak tahu ceritanya gimana. Dia intinya itu pulang kerja dari bar, lagi masih belum hapus make up, motor nggak pakai helm. Pas kebetulan ada pecalang lewat atau lagi patroli juga nggak ngerti, langsung ditangkep. Dikiranya itu lagi keliling
jualan gitu istilahnya, lagi keliling nyebong kalau bahasanya di sini ya. Makanya itu langsung dibawa ke Banjarnya, diinterogasi dan alhasil dibotakin, dan istilahnya kayak kriminal gitu, kayak seorang kriminal yang diperlakukan secara nggak wajar sih. Kalau pengalaman lo sendiri kayak gimana? Kalau pengalaman aku sendiri sih maksudnya nggak separah itu ya, paling cuman dinyinyirin, cuman sebatas itu aja, nggak pernah yang sampai ke fisik sih untungnya. Tapi seberapa ramah sih atau ya bisa menerima sih orang-orang Bali terhadap teman-teman komunitas gitu. Kan kemarin ada kan sempet rame yang influencer dari Amerika itu kan yang Ya. sempat viral di Twitter dan Instagram itu. Kalau kalian sendiri ngelihatnya kayak gimana sih penerimaan mereka gitu, orang-orang Bali? Ada beberapa teman yang bilang mungkin Bali memang lebih toleran gitu daripada Jakarta misalnya. 50-50 sih. Ada yang toleran, ada yang enggak. Mesti ada yang cuek, ada yang biasa aja. Istilahnya mereka itu akan menerima dan tidak menolak. Istilahnya jangan mengganggu itu aja gitu loh. Kasarnya seperti itu. Kalau nggak diganggu ya mereka juga diem. Selama mereka mengikuti peraturan dan adat istiadat setempat dan tidak neko-neko sih aman-aman aja. Sekarang pun kesininya sih yang kulihat ya nggak tahu kalau misalkan yang di kedalaman atau apa sih, mereka lebih nerima dan lebih cuek. Kalau orang Balinya sendiri ya di sini itu mereka tuh sebenarnya tuh baik banget dan cuek banget, selagi kitanya nggak neko-neko mereka mah fine. Mau kamu putih, mau kamu hitam, mau kamu keribo, mau kamu lurus, mereka tuh cuek. Tapi kemarin selama menjalankan kegiatan gitu ya sebagai Miss dan Mr. Gaya Dewata, itu sempat nemui masalah juga nggak, ada protes kayak acara yang waktu itu harus diundur gitu dari Oktober ke Desember gitu ya? Heboh itu. Iya, makanya itu. Ada kayak hal-hal kayak gitu nggak sih atau normal-normal aja semuanya? Kalau normal-normal aja sih kalau menurut. Normal aja ya, cuman maksudnya itu sebenarnya kecewa aja gara-gara kemarin kenapa sih terlalu banyak di demo, kenapa sih terlalu banyak dibesar-besarkan dan dilebih-lebihkan. Toh lihat udah acaranya selesai kan nggak aneh-aneh dan nggak macem-macem. Memang yang dipikir mereka itu perlombaan seperti apa sih yang tadinya di tahun 2018 itu yang akan dibuat besar dan heboh gitu kan, tiba-tiba kita yang harus mengalah lebih legowo dilaksanakan di tempat yang biasa aja dan kecil, tapi ya thanks God semua berjalan lancar dan mahkota itu ada di kepala kita ya. Dan 2 tahun lagi ya nggak ganti-ganti. 2 tahun lagi. Berat loh itu. 2 tahun. Sampai kita pun sempat dulu terakhir pernah kumpul-kumpul juga sama anak yayasan yang kita tuh, ayo dong kapan pemilihan 2019? Kita udah waktunya lengser nih. Karena kan kita juga pengen ngerasain kayak yang tahun-tahun sebelumnya, ada acara itu lagi, terus ada karantina itu lagi. Karena yang seru itu kan karantinanya kan. Meneruskan mahkota yang dari kita ke penerus selanjutnya kayak gitu. Kalau selesai sampai di kita sih sayang aja. Itu mahkotanya dibalikin, nggak disimpan? Oh, diganti baru. Ini kebetulan masih ada, ini pialanya pun masih ada. Oh, oke. Makanya udah gue siapin, takut ditanya bener kan langsung gue pasang. Anyway, kalian berdua ini kan di luar Bali gitu ya. Boleh cerita juga nggak sih ini jadi pilihan kalian kah untuk kemudian ke Bali atau terdampar mungkin di Bali pada akhirnya, gimana? Lena dulu kali. Kalau aku sih spontan aja pengen jauh dari orang tua, jauh dari kehidupanku yang sebelumnya. Istilahnya ngerasa terkekang dengan kehidupanku sebelumnya. Akhirnya nggak tahu kenapa waktu milih-milih universitas itu keterimanya di Bali. Untungnya pas aku waktu itu masih labil yang kepingin jadi chef dan keterima di salah satu universitas di Bali, ya udah akhirnya langsung terjun ke Bali. Itu lo sebelum transisi atau sudah mulai? Belum. Bali jadi tempat yang lebih kurang jadi ruang aman gitu nggak sih buat lo untuk transisi gitu sebagai seorang transpuan? Betul, ngerasa lebih bebas lah, mesti nggak ada yang ngekang aku lagi sih. Yang aku rasa seperti itu, ngerasa hidup sendiri enak, bebas, bisa milih apa yang aku mau. Jadi bisa mencari jati diri lah istilahnya. Orang tua berarti bisa mengerti atau gimana? Belum. Tapi selama ini udah sempat bolak-balik ke Sidoarjo gitu-gitu? Sudah sih, tapi dengan bentuk yang memaksakan untuk menjadi orang yang ya sama kayak dulu lah. Kalau lo gimana, Sa? Kenapa memilih Bali? Atau lo menemukan cinta di Bali? Justru gue itu tahun 2013 gue putus cinta di Jakarta. Dan terus gue itu ke Bali itu untuk holiday.
ya karena gue punya kakak sepupu di sini. Terus tahun 2013 gue sampai sini, gue holiday selama 1 bulan tuh kerjaannya apa? Ke pantai, ke klub, pulang subuh, main. Ke pantai, repeat terus seperti itu selama 1 bulan ya, karena kan patah hati, you know lah ya kalau pernah merasakan patah hati. Lagi bucin-bucinnya patah hati kan. Terus habis gitu sampai di Bali 1 bulan, gue mikir kok begini-begini mulu ya, kok gue malah ngerusak diri sih. Coba iseng-iseng ngelamar di sini, tahunya keterima. Ya udah diterusin sampai sekarang. Kalau tadi Lena bilang kan Bali jadi semacam ruang aman, safe space gitu ya untuk berekspresi. Kalau lo sendiri menemukan hal itu juga nggak sih di Bali, atau sebelumnya lo juga mungkin sudah meleleh atau coming out gitu ketika lo di Jakarta atau bahkan Bandung mungkin? Enggak sih, sama aja. Maksudnya bisa-bisa aja. Berarti lo sebelum pindah ke Bali sudah meleleh, udah coming out? Enggak juga. Jadi gue diem-diem aja seperti ini kayak sekarang aja gini. Oke. Menurut lo meleleh itu perlu atau enggak sih? Coming out itu perlu atau enggak buat lo? Sebenarnya mungkin perlu ya, mungkin perlu karena itu untuk kayak ada sesuatu yang terpendam, tapi lo nggak bisa menjelaskan atau nggak bisa diomongin seperti itu. Mungkin itu untuk seseorang yang udah bener-bener siap lahir batin sama keadaan sama semuanya, mungkin itu ya. Cuma kan mungkin ada beberapa sebagian orang juga yang belum siap atau bagaimana, makanya dia untuk memilih nggak tinggal sama orang tua deh, nggak tinggal sama keluarga, mending terpisah gitu kan, karena dia bisa lebih bebas, lebih seperti apa. Cuman kalau gue tuh gimana ya, orangnya mau gue coming out mau enggak ya gue orangnya begini-begini aja. Jadi kalau misalkan orang mau menyangka seperti itu ya monggo, mau enggak juga enggak. Tapi gue tuh tidak pernah mengklarifikasikan diri sendiri. Biarkan aja orang mau ngomong apa. Tapi di social media presence lo kan cukup kencang gitu kan. Maksudnya lo juga nggak pernah ngomong soal itu ya di social media. Nggak pernah. Tapi gue mengikuti lomba ini, gue share di sosial media gue. Gue share dengan gue share di saat kita waktu menang itu kan kita holiday kan ke Bangkok. Gue share nih di Bangkok gue melakukan kegiatan ini dengan pemenang, ketemu dengan organisasi komunitas di sana, ketemu dengan organisasi itu. Terus gue share kita di sana ngapain, ini gue share di sosial media gitu. Tapi gue tidak pernah di sosial media gue mengatakan gue begini-begini, gue begitu-begitu, enggak. Jadi biarkan aja orang mau ngomong apa, silakan. Tapi kalau transpuan kan visible banget ya, Alena ya. Ngikutin ajang ini kan juga jadi, kalau gua ngelihatnya jadi semacam ya juga, selain tadi lo bilang mencoba, kan juga jadi ajang aktualisasi diri lo gitu kan. Representasi itu kan perlu gitu, apalagi trans representasi yang positif ya. Kita kan ngelihatnya di media kan transpuan kan kayaknya bahkan media juga mendiskriminasi gitu kan. Kalau lo muncul gitu sebagai Miss Gaya Dewata dan mau nggak mau kan ya lo jadi representasi teman-teman transpuan kan, untuk menyatakan diri kemudian lu present ke luar jadi transpuan di Bali atau mungkin di tempat yang lainnya, lu ngerasa bisa jadi lebih bebas, atau dengan begitu secara nggak langsung juga lu harus mungkin self edit gitu kali ya, karena lo Miss Gaya Dewata lo harus bersikap sedemikian rupa gitu. Gitu nggak sih atau gimana? Bebas-bebas aja? Bebas-bebas aja sih sebenarnya, nggak ada batasan-batasan, yang penting ya sesuai norma aja. Kalau aku sih gitu, maksudnya nggak ada harus behave, harus ini, harus itu, ya nggak sesuai aja dengan siapa kita bertemu gitu loh. Kalau dengan orang-orang penting, gue jadi naik pamor. Kalau naik pamor sih enggak sih, biasa aja. Katanya gini, Miss Gaya Dewata Alena gitu kan. Jadi Alena disebut di kalangan ya kan, bener kan, di kalangan transpuan kan. Oh si Alena Miss Gaya Dewata kayak gitu kan. Iya itu yang suka sih. Kalau yang nggak suka ya biasa aja, B aja, nggak ada respon apa-apa. Yang tadinya nggak tahu Alena jadi tahu Alena, yang nggak tahu Hexa jadi tahu Hexa, bener kan? Itu betul, iya sih. Jadi populer tapi populer. Cuman kalau untuk explore, misalkan kita bertemu dengan siapa atau pertemuan apa, menyesuaikan dengan acara aja sih. Nggak begitu harus behave, harus yang baik-baik atau harus yang manis-manis, enggak. Tapi buat lo sendiri jadi Miss Gaya Dewata artinya apa sih, atau makna buat lo sendiri apa gitu buat jadi Miss Gaya Dewata ini? Sebenarnya nggak terbayang ya bisa jadi Miss gitu. Beban besar sih sebenarnya. Kalau menurutku awal menjabat itu, awal mahkota ada di kepala itu tuh berat banget. Pasti tugasnya nanti, aduh aku bisa nggak ya bebannya itu.
Cuman selama dijalani enjoy aja sih, ternyata nggak begitu seberat yang aku kira. Istilahnya kayak pageant Miss Indonesia yang harus keliling Indonesia segala macam. Aku pikir tuh gitu. Cuman ternyata kita sebatas yang lingkup Bali dan pelatihan terus pertemuan. Jadi nggak begitu berat. Lu punya misi personal nggak tapi setelah kemudian menjabat sebagai Miss Gaya Dewata? Kalau misi personal dari diriku sendiri sih lebih pengen mengedukasi teman-teman, utamanya itu transpuan, biar dia tuh lebih aware dengan diri sendiri, lebih aware gimana cara kita bersosial gitu, lebih aware dengan kesehatan sama bersosial. Kalau lo gimana? Artinya jadi Mister Gaya Dewata itu buat lo apa? Artinya, jadi gue bisa lebih mengenal orang-orang di balik komunitas ini, gitu kan. Jadi gue bisa kenal sama komunitas ini sebali, gitu lah. Kalau gue sih memang orangnya terkenal cerewet ya, terkenal cerewet. Jadi waktu di yayasan pun gue yang selalu, ayo dong kita begini, ayo dong kita begitu, dan yayasan pun kayak gayung bersambut, kayak oh ya udah oke nanti begini gitu. Jadi ya gue pun happy jadinya, jadi bisa kenal ini itu gitu. Oh di komunitas itu ternyata begini ya, oh ternyata banyak ya, ada orang luar misalkan kalau sebelum pandemik itu kan dari Australia datang, dari Thailand datang, oh ternyata ada ya yang begini-begini yang tadinya gue nggak tahu itu jadi tahu. Kalau tadi soal personal mission, lo punya nggak itu? Gini, jadi kan kita tuh kayak gimana ya? Kan di Bali itu banyak perlombaan seperti ini kan. Cuma kan kayak perlombaan di bar, perlombaan di satu bar, restoran atau tempat, mungkin itu kayak ruang lingkup yang kecil ya. Tapi kan kalau misalkan Mister dan Miss Gaya Dewata ini kayak ruang lingkup yang besar di komunitas dan di Bali gitu. Kalau misalkan gue bisa menangin ini, istilahnya nih cocok nih kalau bisa menangin ini gitu. Jadi gue berambisi juga sih sebenarnya kemarin itu. Pokoknya gue harus dapet nih gitu. Tapi dengan usaha, dan gue bener, boleh tanya Alena ya, gue bener-bener yang usahanya tuh yang kayak kita karantina, gue harus datang lebih awal. Terus temen serumet gue juga tahu banget gue di kamar kayak gimana. Temen gue mau tidur, gue nyiapin nih. Besok gue pakai sepatu ini, pakai celana ini, pakai baju ini gitu. Kadang setelah rehearsal pun nanti malam gue pakai baju ini. Satu hari gue bisa ganti baju 2 atau 3 kali gitu kan. Nah kalau yang lain kan enggak, misalkan dari pagi udah pakai baju putih sampai malam baju putih, gue bisa 3 kali ganti baju. Jadi gue memang well prepare juga gitu. Akhirnya pas gue keluar juara 1 pun, jadi udah oh ya udah Hexa nggak aneh katanya gitu. Itu sih misi gue ya itu. Tapi lo ada title lain kan ya, Mister Indonesia itu bedanya Ada, sama jadi, yang itu apa? Kalau yang Mister Indonesia ini apa? Jadi setelah Mister Gaya Dewata 2018, di 2019 gue pengen mencangkup yang lebih besar lagi. Terus gue ikutan nasionalnya, ikutan Mister Indonesia. Nah kebetulan gue lolos masuk dan masuk ke 7 besar di nasional. Dan itu pun ya bekal gue dari sebelumnya ikut pageant ini kan, gimana nih terus caranya biar stand out lah istilahnya, dan ternyata ilmunya ke bawah sampai ke Mister Indonesia. Kalau Lena setelah yang pageant yang kemarin itu sempat ikutan pageant yang lainnya nggak? Nggak, stop di situ aja. Kenapa? Karena udah nggak ada lagi pageant untuk transpon lagi internasional terlalu berat banget. Kalau Miss Queen itu kriterianya terlalu besar, harus cantik, harus dengan body bagus, bener-bener bagus lah, nggak cuma otak aja, harus bener, cuman fisik juga harus didukung. Kalau aku sih nggak pede jatuhnya. Padahal Alena kalau misalkan sudah memulas dirinya udah ya kan? Cuman nggak pede dengan tinggi badan dan bentuk badan. Kan tadi sempat dibilang ketika sudah menang gitu jadi Miss dan Mister Gaya Dewata kan jauh lebih populer gitu kan. Kalau tadi lo mulainya kan dari patah hati kemudian menetap gitu. Nah karena popularitas itu kira ngaruh nggak soal itu? Hatinya udah sembuh nggak? Ada yang menyembuhkan nggak hatinya? Believe it or not ya, sampai sekarang gue tuh apa yang ini jadi gue tuh sampai sekarang nggak percaya sama hubungan cinta-cintaan sampai sekarang. Ya karena gue pernah patah hati dan gue nggak mau kayak ngalamin seperti itu lagi. Jadi ya tanya Alena pernah ngelihat gue pacaran? Enggak kan? Paling ya gitu ya, tebar pesona doang ya. Tapi kalau untuk pacaran sih enggak. Kalau Lena gimana Lena? Kalau aku sih nggak bisa hidup tanpa pasangan sebenarnya. Harus pacaran, kalau nggak pacaran tuh rasanya hidup hampa gitu. Makanya seminggu berapa kali ganti ya, Lena? Oh enggak ya? Untungnya bertahan lama. Berapa lama, Lena? Udah jalan 2 tahun sih.
Boleh cerita nggak sih ketemunya gimana? Ceritanya itu tahun berapa ya, 2019. Setelah kejadian adalah insiden yang bikin aku trauma sebenarnya dengan pacarku yang sebelumnya. Kejadian yang Hexa juga tahu sebenarnya. Ini yang sama Itu apa bukan? itu Bukan ya? Ini beda, enggak beda orang. beda. Betul. Enggak, yang terjadi itu 2018 bulan Juni itu kejadian kekerasan KDRT. Akhirnya bisa lepas dan bisa, ya istilahnya dia kabur. Akhirnya aku pindah tempat tinggal, udah nggak kontak. Akhirnya di tahun 2019 ketemu sama yang sekarang. Itu dari sosial media, iseng-iseng. Dia sih yang ngechat duluan. Ya udah, aku sih respon biasa aja sih. Aku pikirnya kan karena dia orang Bali, takutnya kan aku harus berhati-hati lah membawa diri, nggak bisa langsung asal apa namanya itu, asal gatel, asal ganjen, asal terkam aja, enggak lah, mesti hati-hati, harus sopan gitu aja. Ternyata sampai sekarang Awet ya 2 tahun loh. awet kelihatannya sih. Kok gitu awet kelihatannya gimana? Maksudnya gimana? Masalah internnya kan nggak tahu lagi. Ya kelihatannya awet, mesti status aja pacaran, cuman kan untuk di luar itu kan nggak tahu. Tapi soal hubungan yang toksik gitu, atau resiko kekerasan gitu, pressure-nya jadi kalau teman-teman trans, pressure-nya jadi double gitu gak sih? Kalau lapor gitu katakanlah ke polisi, gimana perlakuannya? Kalau dilaporin sih masih diterima biasa aja, tapi ya kita dianggap sebagai cowok jatuhnya karena di KTP masih cowok, bukan perempuan, meskipun dengan wujudnya perempuan gitu. Tapi kalau untuk personal kayak apa yang aku terjadi itu kan karena emang kebodohanku sendiri sih. Kenapa aku bisa dapat kekerasan gitu kan? Karena emang aku terlalu bucin jatuhnya, terlalu bucin, makanya nurut-nurut aja aku di Gita. seperti itu. Harusnya sih itu bukan salah lo sih sebenarnya. Ya itu kan pribadi masing-masing dengan emang sifatnya dia keras gitu loh. Sifatnya jeleknya itu dia keras, nggak bisa mengontrol emosi jatuhnya. Kalau aku kan orangnya penakut, kalau aku nggak berani ngelawan. Kualitas yang kayak gimana sih yang lo cari gitu di dalam diri seseorang gitu? Intinya ya bisa nerima apa adanya, nggak kasar, nggak protektif gitu. Aduh, batas itu pengertian, sayang itu aja, nggak yang muluk-muluk. Kalau lo, meskipun nggak nyari nih sekarang gitu, proyeksi itu kan pasti ada kan ke depan. Jadi orang tuh mau mendeketin gue tuh takut katanya gitu kan. Kenapa gue juga gak ngerti kenapa orang mau deketin gue takut gitu ya. Padahal nih ya kalau misalkan ada orang yang deketin gue, gue tuh orangnya sebenarnya tuh udah luluh gitu kan. Cuma sayangnya itu sebelum orang untuk memulai itu mungkin mereka udah takut duluan untuk kenal sama gue. Dan gue tuh orangnya bukan pemilih loh. Kalau misalkan ada yang orang baik sama gue, mau gimana tuh orangnya. Tapi selama ini sih belum dapat gitu kan. Sebenarnya senang sih kalau misalkan ada orang yang perhatian. Kadang ada 1 atau 2 orang gitu yang tiba-tiba tuh yang perhatiannya lebih sama kita. Cuman gue tuh memang dari awalnya memang orangnya kayak orangnya cuek. Padahal mah misalkan nih kita komunikasinya intens. Terus tiba-tiba tuh gue tuh orangnya cuek kan. Kok nih orang komunikasinya nggak deket lagi nih sama gue. Kenapa nih orang? Gue tuh bertanya-tanya tapi gue tidak bisa menanyakan langsung sama orang tersebut. Itu kali ya yang ngebuat gue sendiri mulu. Egonya terlalu tinggi mungkin ya untuk nanya gitu ya. Gengsi kali ya, bukan ego, gengsi ya, kali benar-benar ya, gengsi soalnya. gitu. Padahal mah dalam hati nyari gitu kan, kemana nih orang gitu. Nanti yang udah kalau misalnya ini disiarin dia ada yang ngelihat, oh gitu ya seksa, ketahuan deh gue. Tapi lo membuka. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu dengan nanti dia nonton ini jadinya ngubungin gue lagi ya. Iya, namanya siapa boleh disebut? Nggak boleh dong, lu mah bisa Inisial aja. Inisial. Oh, Insta handle-nya apa? Insta handle? Enggak lah, ya gitulah pokoknya. Tapi lo nggak menutup diri kan sebenarnya? Enggak sih, ya gue mah orangnya gitu aja, mengalir seperti air. Termasuk orang yang pakai dating apps gitu-gitu, lo ada gitu-gitu juga nggak sih? Mungkin dulu iya, tapi kalau sekarang itu, aduh, bukan gue aja nih, gue nggak pakai, tapi kenapa foto gue banyak nih orang-orang pakai gitu kan? Gue sebel banget deh di situ nih. Jadi orang-orang tuh ngechat tuh seolah-olah gue pernah komunikasi dengan orang itu gitu lah. Ini siapa? Gue bilang gitu kan. Jadi akhirnya kesini-sininya, males gue pakai gituan. Mendingan ketemu di bar gitu. Ada macomblangnya Alena gitu kan? Pernah nyoba nyomblangin Hexa nggak? Terlalu tinggi soalnya kriteria yang Hexa mau itu terlalu
Mana ada, emang gue pernah begitu Alena di ngarang Alena. Berarti tadi nggak bener ya kalau dia bilang dia nggak milih-milih gitu ya. Gue nggak milih-milih orangnya, beneran deh. Coba orang-orang yang pernah deket sama Hexa, coba perlihatkan muka kalian. Selagi dia baik, selagi dia bisa ngeklop sama gue sih, gue mah fine-fine aja. Gitu. Karena sebenarnya gue tuh orangnya kesepian, sering menyendiri. Jadi kalau misalkan ada orang yang udah bisa komunikasi gue, orangnya klop tuh kayak udah nih enak gitu diajak tektokannya. Tapi ini lo udah berapa lama berarti jomblo? 2 tahun? 3 tahun? Bertahun-tahun. Tolong dibantu temennya yang ini. Nggak benar, bertahun-tahun. Atau karena itu kali ya, kebiasaan sendiri udah terlalu lama, jadi udah terlalu nyaman gitu. Bisa jadi. Kadang beberapa orang bilang kalau karena mungkin dianggapnya Bali lebih terbuka gitu ya untuk teman-teman LGBTIQ+ gitu, untuk berekspresi gitu. Untuk nemuin pasangan di sana lebih gampang kah gitu atau gimana gitu? Karena ya tadi mungkin orang biasa aja gitu untuk hal-hal yang kayak gitu. Gampang-gampang susah lah. Nyari yang buat apa dulu nih pasangan untuk apa dulu nih? Ya sama aja sih sebenarnya, mau dimanapun juga balik lagi ke kitanya mungkin ya mau seperti apa gitu. Cuma mungkin kalau misalkan tinggal di Bali, apalagi tipikalnya yang orang kulit putih, ya itu mungkin lebih gampang mungkin. Karena dianggapnya wisatawan gitu ya, mereka ada privilege gitu ya. Ya kan sekarang kita nggak menutup kemungkinan orang pengen tinggal di Bali nyari jodoh orang bule, bener nggak sih? Tapi lo kepikiran gitu nggak sih? Gue kepikiran, gue nyari bule, gue kepikiran, tapi nggak ada bule yang suka kayak gini. Sempet gue trainingnya sampai gue ngegosongin badan gitu, tetap aja gue nggak cocok, nggak ngerti deh. Pernah sih ada yang boleh ngedeketin satu, cuman nggak tahu tuh gue juga dia kerasukan apa kok bisa suka sama gue gitu kan. Cuman sayangnya itu dia tuh bukan tipikal orang yang serius. Dia orang Itali tapi tinggal di Timur Leste, tapi dia tiap bulan itu datang ke Bali kayak karena dia nyari ke Bali itu untuk party dan ngeklub gitu aja, karena di Timur Leste itu nggak ada tempat seperti itu. Si Heksanya ini kepedean gitu kan, mungkin mau diajak serius atau apa, ternyata enggak. Cuma diajak pan-pan aja tiap datang ke sini. Pengen gue jitak deh. Ini mah nggak serius, ya udahlah, guenya juga balik pan aja gitu. Kalau Alena nggak harus bule kan ya? Jowo. Nggak suka bule. Oh, beli Bali kalau Alena. Betul. Nyari produk lokal aja, UMKM. Nggak bisa pakai produk internasional soalnya. Bayar pajaknya mahal ya kalau itu ya. Nggak ada feel gimana gitu kalau sama bule itu. Suka, cuman nggak ada feel-nya. Biasa aja. Tapi lo tinggal bareng berarti atau gimana? Sekarang nggak sendiri. Dulu iya, yang waktu KDRT itu tinggal bareng 3 tahun. Hampir 3 tahun tinggal bareng. Tapi kalau kayak tinggal bareng gitu-gitu, orang-orang di sekitar lo kayak gimana ngelihatnya? Ya, untungnya sih selama ini aku tinggal di lingkungan yang cuek-cuek aja sih, welcome aja. Jadi nggak pernah ada yang ngusik hidupku juga sih. Kalian berarti nggak tahu ya kapan akan menyerahkan mahkota ini ke Miss and Mr. Gaya Dewata lainnya gitu? Iya loh, udah extend 2 tahun ini. Dengan misi-misi yang tadi kalian punya secara pribadi gitu kan lo punya goals masing-masing kan ketika lo pegang title ini gitu. Dengan situasi sekarang yang mungkin jauh lebih mendingan gitu ya daripada tahun lalu gitu. Ada nggak sih mungkin tabungan atau niatan bikin kegiatan yang belum terwujud dan akan kalian lakukan mungkin di tahun ini? Ada. Jangan tahun ini, itu PR kita dari yang kemarin. Jadi kita itu pengen mengadakan di Car Free Day ya, Lena ya. Kita mau kayak menggalang dana. Jadi kita menggalang dana di Renon ya, kalau di sini hari Minggu. Jadi kita menggalang dana untuk komunitas yang kan banyak tuh yang udah tua, yang mungkin hidupnya udah kurang beruntung. Nah, kita tuh ingin menolong orang-orang di sana. Kalau nggak salah dulu tuh daerah mana, Singaraja ya, Lena ya. Yang kita tuh pengen kayak nyumbang kasur, nyumbang sembako kayak seperti itu. Nah, gimana yuk kita ngadain kegiatan, kita galang dana kemana gitu. Nah, sampai sekarang belum sempat terlaksana kegiatan itu. Padahal itu sudah menjadi agenda untuk kita.
sebelum pandemi lah gitu. Sebelum pandemi itu. Untuk di Bali sendiri, tadi kan kalian salah satu fokusnya juga edukasi soal HIV gitu ya. Di Bali sendiri termasuk yang cukup tinggi kah angkanya dan kesadaran orang atau teman-teman komunitas gitu, dan yang hetero ya pastinya juga kan, kebanyakan kan kalau sekarang angkanya lebih banyak ibu rumah tangga kan justru kan. Kesadarannya akan HIV dan penyebarannya kayak gimana sih kalau di Bali? Kalau sekarang sih emang ada salah satu kota yang terkenal tertinggi ya, itu Singaraja. Emang penyebarannya tertinggi, tapi untungnya sekarang orang-orang Singaraja itu lebih aware dan lebih sering dapat edukasi tentang HIV-nya itu sendiri. Tapi nggak cuma Singaraja sih, sekarang udah mulai dari sebelum pandemi itu, dari yayasan pun, dari istilahnya PL segala macam itu udah mulai mengedukasi, masuk ke sekolah-sekolah, masuk ke Banjar-Banjar, udah mulai seperti itu. Jadinya kalau menurutku sih balik ke pribadinya lagi, mereka bisa menerima edukasi itu apa tidak. Iya, kurang lebih sih sama seperti Alena sebutkan. Jadi walaupun mungkin dia tahu nih akibatnya seperti itu. Nah, walaupun pandemi, pihak yayasan pun tetap kayak tadi Alena bilang, ke sekolah-sekolah atau apa, tetap menyuluhkan betapa pentingnya pengetahuan tentang HIV dan AIDS ini gitu, tetap masih dilaksanakan. Ya mudah-mudahan dengan kita semua yang di sini, komunitas di Bali ataupun di luar Bali, dengan menyuluhkan, mudah-mudahan angka-angka untuk HIV/AIDS ini lebih bisa ditekan dan orang-orang semakin sadar akan akibatnya. Kalau tes di sana ada tes gratis gitu nggak sih? Dan bisa nggak ngasih nama atau ngasih nama palsu gitu? Bisa nggak? Ada. Silakan datang ke Yayasan Gaya Dewata. Bisa kan? Yayasan Gaya Dewata free ya, nggak bayar ya. Free di Puskesmas 2, Kota 2. Ada juga pihak-pihak swasta, tapi harus bayar ada. Oke, satu pertanyaan terakhir. Makna cinta buat kalian apa? Oke, kalau makna cinta, kalau dari aku, cinta dari keluarga, dari teman, dari orang-orang terdekat yang care dan peduli sama kita, itu maknanya itu sangat sangat berarti, terutama dari keluarga. Karena aku mengenal cinta dari keluarga kali ya, true love-nya dari keluarga gitu. Kalau yang dari yang lain, nggak tahu. Coba Alena silakan yang bermain-main dengan cinta terus. Kalau aku sih terlalu sering bermain-main dengan cinta dan terlalu banyak sakit hati, jadinya udah nggak percaya cinta untuk cinta relationship ya. Tapi kalau untuk cinta keluarga itu emang cinta yang bersungguhnya, keluarga, saudara. Kalau untuk teman itu juga pun udah biasa aja sih teman. Ada embel-embelnya kalau teman itu kadang, makanya nggak begitu yakin dengan cinta dengan teman, biasa, cuman berteman. Kalau kamu punya saran, komentar, atau ingin berbagi cerita, boleh banget. Email ke podcast@kbrprime.id dan tulis Love Buzz untuk subjek emailnya. Hexa dan Alena memilih Bali jadi ruang buat mengekspresikan diri, sekaligus ruang aman. Entah kenapa saya jadi ingat satu kalimat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dulu waktu SD saya baca tiap Senin. Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, kalau jadi susah buat mengekspresikan diri, bentuk ekspresi diri kita dijajah, ditentukan, dibatasi. Lalu kemerdekaan itu apa artinya ya? Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kunjungi kbrprime.id untuk menyimak beragam podcast lainnya dari KBR.